Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Sebelum kita mulai ceritanya, kita awali dulu dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar terhindar dari gangguan ketika menyimak ataupun setelahnya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kali ini Ada Apa Gerangan bekerja sama dengan salah satu penulis cerita-cerita horor di Twitter, yaitu Mas Rama Atmaja, yang akan menyajikan cerita horor sekaligus memvisualisasikan sesuai jalan ceritanya. Baik, teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Berawal dari ibu sahabatnya yang terkena sakit sampai tahunan karena ada seseorang yang berani merusak tempat yang dihuni oleh ribuan makhluk gaib. Dari sini sang anak, yaitu narasumber yang mempunyai kemampuan berbeda dengan anak lain, mata batinnya perlahan terbuka. Cerita ini diawali dari sebuah desa yang diberi nama Endaru, tepatnya di Lampung Selatan. Aku mempunyai seorang sahabat. Sedari kecil, kita selalu bersama. Semua kepunyaanku adalah punyamu, dan apapun yang kau punya, itu juga punyaku. Kalimat itu yang pernah dia ucapkan dan masih teringat sampai sekarang. Saking dekatnya, sampai aku menghabiskan banyak waktu dengannya dan sering tidur di rumah dia. Bapaknya bernama Markum, sedangkan sang ibu bernama Suketi. Sahabatku bernama Sahid, Adri, Redi, dan yang agak tua Bang Wendy. Sahid, Adri, dan Bang Wendy, mereka bertiga masih saudara kandung. Kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Di antara batas sawah dan jalan raya, ada sebuah batu besar dan tak ada satu orang pun yang bisa memecahkan batu tersebut. Padahal pemecahan batu harus dilakukan untuk pelebaran jalan raya. Suatu hari, kontraktor proyek tersebut datang. Dia mendekati karyawan yang tengah bekerja. "Siapa yang bisa memecahkan batu tersebut akan aku beri upah yang sangat besar," teriaknya melihat ke penjuru arah, di mana karyawan-karyawannya berada. Mereka terdiam, tak ada yang berani menjawab. Hampir semua karyawan menundukkan kepala. "Alah, menghancurkan batu saja tak ada yang mau. Memang ada apa sih? Jin? Setan? Masih saja percaya yang begituan?" ucap salah satu pekerja mendekati batu dengan membawa palu besar. Orang itu bernama Pak Roso. Dia dengan beraninya menghantamkan palu besar ke batu tersebut. Tapi Pak Roso kewalahan, tenaganya terkuras. Namun tetap saja tak bisa menghancurkan batu tersebut. Hanya sebagian kecil saja yang pecah. Setelah kejadian tersebut, Pak Roso tak mengalami hal ganjil, tapi dampaknya malah ke Bu Suketi. Bu Suketi terkena sakit sampai 3 tahun lamanya, sampai tubuhnya kering kerontang. Dia enggan untuk makan dan sering ngomong seorang diri. Kadang jika ada seseorang yang mengajaknya ngobrol, Bu Suketi masih bisa menjawab. Tapi 5 menit kemudian, bisa dibilang sudah seperti orang gila. Kami pun merasa sedih, tapi kami masih terus mengurusinya, seperti ngasih makan, minum, dan sholatnya. Pada suatu malam, kami nongkrong di dekat gardu listrik, mencoba menenangkan pikiran dengan main kartu. Tak pakai uang juga sih, cuman membuang jenuh dan yang kalah menjadi tukang pijit untuk sementara waktu, sampai kartu dibagikan lagi. Bu Suketi kumat, tapi kali ini nggak parah sih, dan tidak mau ngomong sama sekali. Jelas Pak Ilham yang berprofesi sebagai guru ngaji, yang kala itu tiba-tiba mendatangi kita untuk memberitahu. Sontak, Wahid, Adri, dan Redi berlarian pulang.
sedangkan aku membereskan kartu yang berantakan dan menyusul mereka dari belakang. Waktu sampai di rumah Bu Seketi, aku tercengang karena melihat warga yang sudah berkerumun. Aku memaksakan diri melewati para warga dan masuk ke rumah. Suara tangisan pecah. Anak-anak Bu Suketi menangis sambil memandang ke arah ibunya yang sedang duduk di kursi kayu. Bu Romlah, istri dari Pak Ilham, membujuk Bu Suketi agar mau makan. "Ayo makan, kasihan anak-anakmu kalau kamu tak mau makan," seru Bu Romlah menyuruh Bu Suketi agar mau makan. Aku hanya melihat dari kejauhan. Tiba-tiba aku mendengar ada suara berbisik, tapi tanpa rupa. "Dia bukan ibu." Setelah mendengar bisikan tersebut, aku lari ke arah dapur untuk mengambil piring yang dikasih nasi sama lauk. Lalu aku menghampiri Bu Suketi dan duduk di depannya. Bu Suketi tersenyum memandangku, tapi tak ada satu patah kata pun yang dia ucapkan. Orang yang melihat kejadian ini hanya diam dengan tatapan heran. Tiba-tiba, Ibu Suketi membuka mulutnya dan mengucapkan beberapa patah kata. "Ini Uci ya?" tanya Bu Suketi memandangku. Rupanya dia ingat nama panggilanku sewaktu kecil. "Oh iya, namaku Oji, biasa dipanggil Pujo, atau terkadang mereka memanggilku dengan sebutan Jangkis." "Iya Mbok, ini aku Uci," ucapku, mengelap air mata yang sebelumnya tak aku sadari sudah menggenang dan membasahi pipi. "Makan ya," ucapku sambil mendekatkan sendok ke mulutnya. "Gak mau, nanti aku dimarahin Tuhan," jawabnya menggelengkan kepala, menutup mulutnya rapat-rapat. Ucapannya membuatku kaget, berasa mendengar petir yang menyambar. Ternyata makhluk yang masuk bukanlah sosok sembarangan, karena makhluk tersebut sudah berani mengaku sebagai Tuhan. "Tidak Bu, nanti kalau Tuhan marah, aku dan anak-anak yang akan menghadapinya," rayuku agar dia mau. Ibu Suketi tersenyum dan menyodorkan nasi ke mulutnya. Aku menyuapinya sampai 3 sendok. Di suapan yang keempat, tanganku ditahan olehnya. "Nak Uci, biarkan ibu makan sendiri," ucapnya sambil menjulurkan tangan dan aku pun memberikan piring kepadanya. Aku hanya menatap. Aku kira dia akan makan seperti biasa, tapi ternyata tingkahnya mulai aneh. Dia menyimit nasi tanpa pakai sendok dan memisahkan nasi bagus dengan nasi yang sedikit hancur. Nasi yang agak hancur dia makan, dan nasi yang berbentuk utuh dia letakkan di atas meja. "Untuk makan Tuhan," jelasnya menaikkan kedua mata melihatku. "Mbok, Tuhan gak makan nasi, Tuhan gak butuh makan," bentakku kepadanya. Bu Suketi menatapku, memicingkan kedua matanya. Tapi dia hanya terdiam dan enggan berkata. Lalu nasi yang telah dia pisahkan dia ambil dan diletakkan di atas ventilasi udara yang berada di jendela kamar. Aku hanya mengikutinya dan memperhatikan tingkah lakunya. Padahal di situ ada banyak orang, tapi tak ada yang berani mengikuti dia dan hanya berdiam di tempat sambil memandang. "Sudah gak beres," gumamku dalam hati. "Bu, Tuhan mana? Apa ada di luar jendela itu? Kok tidak mau masuk?" tanyaku menunjuk ke arah jendela sambil menatapnya. "Tuhan tak mau masuk karena takut dengan kamu. Katanya mau menjagaku saja di sini," jawabnya menunjuk ke arah jendela. "Tuhan kok takut denganku, Bu? Kalau Tuhan beneran, dia menginginkan Uci mati pasti terjadi," jelasku dengan nada lantang. "Ya sudah, Ibu duduk di sini aja, di kursi," ucapnya keluar kamar dan duduk di tempat semula. "Tolong jagain Ibu ya," teriakku ke arah kerumunan orang dan kedua budekku datang menghampiri. Aku lalu menemui Adri, menyuruhnya membaca ayat kursi sebanyak-banyaknya. Berbeda dengan Sahid, dia aku suruh membaca Asmaul Husna. "Tuhan pergi!" teriak ibu, padahal bacaan mereka belum selesai. Aku kembali ke kamar dan menemui Ibu Suketi. Aku memandangi wajahnya dengan seksama. "Tidur Bu," pintaku, dan Ibu Suketi langsung pingsan. "Adri, Sahid, teruskan bacaannya," pintaku kepada mereka berdua. "Pak Markum, tolong pindahkan ibu ke kamar," pintaku ke suaminya.
Malam itu aku ditemani Syahid menjaga Ibu Suketi tidur. Kita menjaganya secara bergantian. Tepat ketika giliran aku tidur, aku merasakan ada suatu hal ganjil. Di antara tidur dan terjaga, aku didatangi puluhan atau mungkin ratusan makhluk tinggi besar. Mereka berbulu. Mereka mendatangiku dan berhenti di depan kamar tempat aku berbaring. Salah satu dari mereka menarik pakaianku dengan paksa. Aku sempat melihat tangannya. Seakan tangan makhluk tersebut menembus kaca dan teralis besi jendela. Kepalaku membentur teralis besi. Aku merasakan sakit, takut, dan dendam. Makhluk itu terus menarikku sampai ke seberang jalan. Tapi anehnya, aku hanya melihat dia seorang diri. Yang lain entah pergi kemana. Aku mendongak ke atas agar bisa melihat wajah makhluk tersebut. Matanya merah menyala, taringnya panjang dan wajahnya menyerupai monyet. Dia menggeram dan refleks aku lari menjauhinya. Tapi hanya beberapa langkah saja. Tiba-tiba tangan kananku memegang sebilah pisau yang aku sendiri tidak tahu bagaimana pisau tersebut sudah ada di genggamanku. Aku lalu menusukkan pisau tersebut ke lutut kanan makhluk itu. Aku hanya bisa menusuk lututnya karena tinggi badanku hanya sepahanya saja. Dia marah dan menghempaskan tubuhku. Aku terpental sampai punggungku menabrak pohon rambutan. Aku menelan ludah dengan nafas tersengal. Aku merasa tak sanggup melawan makhluk tersebut. Aku lari ke belakang rumah tetangga. Di sini ada sebuah halaman. Padahal kalau di dunia nyata itu tidak ada halaman di sini. Aku terus berlari dan melihat ada salah satu pohon durian, sedangkan pohon yang lain tidak nampak karena tertutup beberapa makhluk besar seperti makhluk yang barusan aku lawan. Mereka membuat barisan seakan prajurit yang tengah menghadang musuh. Tapi ada sosok yang lebih tinggi lagi yang berada di belakang mereka. Mungkin kalau aku berdiri di depannya, tinggiku hanya semata kakinya. Makhluk itu berbeda, bukan tingginya saja, tapi wajahnya merah, bertanduk, taringnya lebih panjang. Dia juga mengenakan ikat pinggang ala zaman kerajaan atau Nahsa Dewangsa. Tapi mereka tak melakukan apapun, hanya dia memandangku. Tiba-tiba makhluk yang barusan denganku datang lagi. Dia berlari dan menendang tubuhku begitu saja. Allahu Akbar! Teriakku ketika tubuh ini terpental. Jo, bangun! Teriak seseorang membangunkanku dari tidur. Astagfirullah! Ucapku menatap wajahnya yang ternyata adalah Syahid. Kenapa kamu? Tidur sambil teriak-teriak, keringatan juga seperti orang mencangkul sawah, ucapnya dengan tatapan cemas. Aku diam tak menjawab pertanyaannya. Pandanganku mengarah ke Busu yang masih tertidur. Aku merasa lelah, badanku berasa pegal-pegal. Pagi itu aku meminta Syahid mengantarkanku pulang. Sampai rumah, kondisi tubuhku memburuk. Aku terkena demam selama 15 hari. Dirasa sudah mendingan, aku menelpon Syahid untuk menanyakan keadaan Bu Suketi. Katanya Bu Suketi sudah mendingan, bahkan beliau sudah bisa memasak lagi. Aku sih senang dengan keadaan Bu Suketi yang sudah pulih. Alhamdulillah, ucapku senang, tapi itu hanya sementara. Setelah kondisiku benar-benar pulih, aku berkunjung ke rumahnya. Sampai di sana keadaan sudah seperti sedia kala. Adri dan Reddy terlihat main PS di ruang TV, sedangkan Bang Wendy sedang mengelap motor. Syahid sendiri baru pulang dari warung, habis beli cemilan dan kopi. Aku beranjak ke dapur dan melihat Bu Suketi tengah memasak. Beliau memasak sambal siput yang didapat oleh suaminya dari sawah. Aku duduk di kursi yang ada di dapur sambil melihat ke arah Bu Suketi. Jo, kenapa waktu itu kamu buru-buru pulang? Terus gak pernah main kesini lagi? Apa kamu marah sama aku? Tanya Syahid yang tiba-tiba mendatangiku. Enggak, Hid. Waktu itu tubuhku berasa sakit setelah mimpi berantem sama Gendruwo. Jawabku menatapnya dan diam untuk sejenak. Aku gak kesini karena badanku ambruk. Lah ini ada bekas-bekasnya, biru-biru. Padahal cuma mimpi, tapi bisa seperti ini.
ucapku sambil menunjukkan bekas luka. Iya Jo, kok ajaib ya? Aku yang merasakan pusing karena kemarin ibu kumat lagi. Tapi cuman sebentar sih. Terus aku bawa ke orang pintar, tapi katanya nggak sanggup. Terus aku membawanya ke tempat Abi yang dulu pernah ke pondok. Katanya kena batu yang ada di pinggir sawah. Ucapnya menjelaskan dan diam untuk sesaat. Aku terdiam dan memikirkan apa yang dia utarakan. Aku masih memandangi wajah Syahid dan sesekali melihat ke arah Bu Suketi. Katanya nanti malam Abi sama Kak Paul mau kesini. Aku dan yang lainnya suruh kumpul, terutama kamu sama aku, suruh membantu Abi dan Kak Paul, ucap Syahid memberitahukan. Ya sudah, nanti habis maghrib aku kesini. Sekarang mau pulang dulu ya, soalnya mbahku sendirian saja di rumah, jawabku berdiri dari tempat duduk dan bergegas pulang. Selesai sholat maghrib di musola, aku bersiap-siap pergi ke rumah Syahid. Hit, Abi dan Kak Paul sudah datang, tanyaku ketika menginjakkan kaki di rumahnya. Belum lah, apa nggak melihat di depan masih sepi, jawab Syahid. Hehe, iya deng. Assalamualaikum, ucap Redi sambil memasuki rumah. Waalaikumsalam, jawab kami serentak. Dari mana saja Red? Dari tadi kok baru datang, tanya Adri. Maaf, tadi habis mengantar ibu ke desa sebelah, ada perlu, jawab Redi. Hit, ibu mana? Nggak kelihatan, tanyaku melihat ke penjuru arah. Biasanya Ibu Suketi nggak pernah absen dan selalu memberikan kopi sama cemilan. Lah, nggak tahu. Sebelum maghrib ibu pamitan mau tidur. Katanya jangan diganggu, jawab Pak Markum. Aneh sekali ya. Ya sudah Dri, kamu yang paling muda, sana bikin kopi dan beli cemilan, ucap Redi. Aku lagi, seru Adri menggaruk belakang kepala. Kami yang melihat tingkahnya langsung tertawa. Setengah jam berlalu, Abi dan Kak Paul datang. Oh iya, Kak Paul adalah kakak kelasku sewaktu di pondok dulu. Assalamualaikum, ucap keduanya. Waalaikumsalam, jawab kami memandang mereka berdua yang telah dinanti-nanti akan kedatangannya. Setelah mempersilahkan mereka masuk dan berbincang-bincang, Abi dan Kak Paul meminta izin untuk melihat kondisi Bu Suketi. Kami lalu mengantar keduanya ke kamar dan kami mendapati Bu Suketi yang tengah duduk di atas ranjang, bersender di dinding. Melihat kedatangan Abi dan Kak Paul, wajah Bu Suketi langsung suram. Beliau memicingkan mata melihat ke arah kami. Lantas, beliau menenggelamkan seluruh anggota badannya ke ranjang dan menutupinya dengan selimut. Abi dan Kak Paul langsung keluar kamar. Astagfirullah, ujar Abi diiringi gelengan kepala. Sosok yang mengaku Tuhan begitu pintar. Dia menyuruh pasukannya yang maju ke depan untuk menghalau kita. Paul, ajak yang lain untuk berzikir. Kalau dia sendirian, mungkin kalian sanggup. Tapi ini berbeda, pinta Abi. Kak Paul, Redi, Apri dan Bang Wendy langsung berzikir. Sedangkan aku, Syahid dan Pak Markum menemani Abi di luar. Hit, Pak Markum harus ikhlas. Ini bukan sembarang jin. Hal buruk pun mungkin bisa terjadi, ucap Abi. Iya Bi, jawab Syahid singkat. Waktu itu aku melihat ke arah Syahid. Nampaknya dia nggak rela sesuatu terjadi kepada ibunya. Syahid terus berzikir sambil menahan air matanya yang menggenang. Alhamdulillah dia sudah pergi, ujar Abi memberitahukan. Untuk sementara waktu, ibu kamu aku yang urus, seru Abi. Oji, Syahid dan Kak Paul pergi ke Bogor. Nanti kalian cari kerja di sana, sembari menunggu Kak Paul mencari obat untuk ibumu, seru Abi menimpali percakapan yang sempat dihentikan. Iya, jawabku dan Syahid. Selesai berzikir, Abi dan Kak Paul pamit pulang. Kami mengantarnya sampai depan pintu. Tak lupa kami berterima kasih kepada keduanya. Keesokan paginya kami sudah bersiap-siap berangkat ke Bogor. Sampai di sana, kami berpisah. Kak Paul dengan tujuannya, sedangkan aku dan Syahid mencari pekerjaan. Alhamdulillah, singkatnya kami diterima kerja di salah satu optik. Nama optiknya Saribu Panon. Setengah bulan bekerja di sana, sampai pada suatu malam,
Syahid mendapatkan pertanda buruk. Sewaktu tidur, ada seekor ular weling merayap di antara kaki Syahid. Padahal kami tidur di dalam kamar kontrakan yang notabene-nya pintunya tertutup rapat. Tak ada celah sedikit pun untuk seekor ular agar bisa masuk. "Hid, diem, jangan bergerak, ada ular di dekat kakimu," teriakku sambil memegang sapu untuk mengusir ular tersebut. Saking takutnya, kami malah membunuh ular tersebut. "Jo, aku kepikiran ibu," seru Syahid. "Aku juga, Hid," jelasku menimpali perkataannya. "Kok Kak Paul belum ngasih kabar ya, Hid?" tanyaku menatap Syahid. "Iya ya," jawab Syahid. Kami melanjutkan tidur. Keesokan harinya, Kak Paul SMS. Dia menyuruh kami pulang sore ini, karena katanya dia sudah mendapatkan obat dan menyuruh kita bertemu di dermaga Merak. Alhamdulillah, ucap kita berdua saling menatap setelah membaca SMS tersebut. Tanpa pikir panjang, kami bergegas dan tak lupa berpamitan kepada si bos. Si bos sempat melarang kami pulang, tapi kita tetap bersikeras untuk pulang, walau gajian belum turun. Sepulang dari Bogor, aku berpisah dengan yang lain. Mereka turun di tempat tujuannya, sedangkan aku masih melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halamanku. Karena ayah menelponku bahwa tempat yang dulu aku datangi untuk melamar pekerjaan memanggilku untuk bekerja di sana. Beberapa hari pun telah berlalu. Akhirnya salah satu dari mereka menelponku, memberitahukan kalau Bu Suketi sudah sehat walafiat. Ternyata perjalanan kami ke Bogor untuk mencari obat tidaklah sia-sia. Bu Suketi sudah baikan dan bisa melanjutkan aktivitasnya. Jadi aku bisa fokus kerja dan berniat hendak ke sana lagi kalau ada waktu senggang. Akan tetapi, setelah beberapa minggu berlalu, rasa sakit di hati ini datang. Aku mendapat kabar lagi kalau Bu Suketi telah tiada. Entah dari kapan pipi ini terasa basah. Aku tak sadar dan rasa sesal menggerogoti jiwa. Andai tidak ada panggilan kerja, mungkin aku ada di sana. Bu Suketi bukan hanya ibu sahabatku, tetapi seperti ibuku sendiri. Aku tak percaya kalau ia telah tiada, meninggal karena digerogoti dari dalam oleh para danyang ireng penunggu Watu Endaru. Andai aku mempunyai kekuatan lebih, aku ingin menolongnya. Tetapi apalah dayaku, aku hanya bisa melihat mereka yang tak kasat mata, tetapi tak mampu untuk melawannya. "Ji, kamu kenapa?" tanya Syahid dari balik telepon. "Iya, Hid, aku tidak kenapa-napa," jawabku yang lupa kalau masih menerima panggilan telepon darinya. Syahid menceritakan awal kepulangan kita dari Bogor sampai Bu Suketi sembuh dan selang beberapa minggunya dia melepas nafas terakhirnya. Jadi ceritanya setelah berpisah denganku, mereka langsung pulang ke rumah dan menemui Bu Suketi yang duduk di kursi. Beliau sedang menghadap ke jendela luar. Namun sebelumnya sudah memberitahu Abi dan menyuruhnya datang ke rumah untuk mengobati Bu Suketi. Bu Suketi langsung memutar badannya menatap mereka dengan tatapan benci. "Pergi, jangan mendekat," teriak Bu Suketi. "Bangsa danyang ireng dan Tuhannya, keluar dari badannya Bu Suketi," geram Abi sambil menunjukkan sesuatu yang dibawa untuk mengobati Bu Suketi. "Hei bocah, kue pikir aku wedi?" jawab Bu Suketi yang masih dalam kendali danyang ireng. Semenjak kedatangan mereka, rumah menjadi ramai karena para tetangga dan kerabat sudah menantikan hari ini, hari di mana Bu Suketi akan sembuh setelah bertahun-tahun lamanya. Abi melirik ke arah Pak Markum, lalu melihat sekelilingnya dengan anggukan. Seakan orang-orang itu mengerti dengan apa yang Abi isyaratkan. Pak Markum, Syahid, Adri, Redi, dan Bang Wendy serta beberapa dari para tetangga dan kerabat yang ada di situ langsung mendekat ke arah Bu Suketi. Mereka memegangi tangan, kaki, dan tubuhnya. Bu Suketi meronta, tenaganya begitu kuat, membuat beberapa orang yang memeganginya terpental. Namun dengan sigap bangun dan kembali memegangi Bu Suketi. "Semuanya baca sholawat," teriak Abi. Semuanya mengikuti apa yang Abi perintahkan. Suara sholawat dari orang-orang terdengar begitu lantang. "Panas, panas,
Ya Tuhan, tolong! Teriak makhluk yang berdiam diri di dalam tubuh Busuketi, memanggil pemimpinnya yang sudah dituhankan. Abi berjalan dekat, namun Busuketi semakin kuat. Teriakannya seakan mengundang para danyang ireng lain untuk masuk dan entah sudah ada berapa puluh makhluk di dalam tubuhnya. Hit, ambil tali di dapur. Kita nggak kuat kalau terus memegangi ibu, perintah Pak Markum. Iya Pak, jawab Sahid dengan anggukan. Dia segera berlari ke dapur untuk mengambil tali. Abi sudah tepat ada di depan wajah Busuketi. Dia mendongak menatap Abi sambil menyeringai. Mulutnya terbuka lebar, liur kentalnya mengalir, menetes deras. Dengan sigap Busuketi diikat di kursi kayu. Dia masih terus berontak. Kursi kayu bergoyang hebat. Lancang, aku Tuhan, kowe wani karo aku, ucap Busuketi menatap Abi. Kalau Tuhan tidak bakal takut dengan ini, balas Abi menyodorkan benda yang didapat Bang Wendy dari Bogor. Busuketi tak menjawab, dia hanya menatap, namun hawa ruangan seakan menjadi semakin pengap. Angin kencang masuk ke dalam rumah, menggoyangkan jendela kayu yang ada di belakang Busuketi. Abi menatap ke arah kanan. Dia merasakan astralku hadir untuk membantu mengobati Busuketi. Iya, aku hadir di hari itu, namun hanya astralku saja. Sedangkan hari itu selepas sampai di rumah, aku memilih tidur. Mungkin mereka mengira aku memang tidur, tapi tidak. Ji, sudah siap? Tanya Abi dalam batinnya. Siap Bi, balas astralku. Abi duduk bersilah memejamkan kedua matanya, sedangkan yang lain hanya bisa melihat sambil terus membaca sholawat. Di sisi lain, aku dan Abi pergi ke alam yang berbeda, di mana kami melihat Busuketi terikat rantai besar begitu kuat. Kamu berani datang ke sini? Ucap makhluk paling besar dari makhluk-makhluk lain yang ada di tempat itu. Lepaskan Busuketi, teriak Abi. Kalahkan aku dan para danyang ireng. Kalau kalah, akan kulepaskan, balas sosok yang mengaku Tuhan itu. Abi melepas bungkusan kain putih yang dia bawa. Benda seukuran genggaman tangan tiba-tiba membesar menjadi sebuah tombak emas yang berkilau. Aku juga memejamkan mata, merapalkan bacaan yang diberikan oleh pembimbingku, dan tak lama kemudian, tangan yang aku naikkan ke udara memunculkan sebilah pedang. Pedang yang dari awal sempat aku gunakan ketika diseret dalam tidurku yang kala itu seperti sebilah pisau. Ada salah satu makhluk menatapku, makhluk yang dulu pernah melawanku. Dia segera berlari mendekatiku, menendang bagian dada yang membuatku terpental. Dan suasana pun menjadi runyam. Abi dengan tombaknya melawan banyak makhluk sekaligus, sedangkan aku sendiri masih melawan makhluk satu ini. Hanya satu makhluk saja, namun membuatku kewalahan. Singkat cerita, semua makhluk ini terkapar tak berdaya. Begitupun dengan sosok yang mengaku Tuhan mereka. Walau dia tak terkapar seperti yang lain, namun dia mengaku kalah dan melepaskan Busuketi. Bi, jangan beritahu siapapun kalau aku membantumu ya. Lagian tidak bisa dibilang membantu juga sih, karena yang kulawan hanya satu. Tapi aku tidak mau yang lain tahu akan kelebihanku, ucapku. Abi mengangguk tanda setuju. Dia langsung membawa Busuketi, sedangkan aku pulang ke tubuhku. Entah berapa lama pengobatan itu berlangsung dan berapa lama waktu yang dihabiskan sampai Busuketi kembali siuman. Aku tak berani bertanya, hanya bisa memegang dada yang sakit kebiruan dan kembali memejamkan mata untuk tidur yang sebenarnya. Beberapa hari berlalu dan aku sudah bekerja. Barulah Sahid memberitahu lewat telepon kalau Busuketi sudah sembuh. Aku pura-pura tidak tahu dan senang kala mendengar suara Sahid yang terdengar kembali riang. Sampai hari di mana kabar buruk yang tiba. Karena sembuh bukan berarti Busuketi akan baik-baik saja. Namun beberapa tahun tubuhnya dikuasai oleh makhluk-makhluk itu membuatnya rentan, seakan menggerogoti organ dalamnya, dan Busuketi pun akhirnya meninggal. Ini adalah salah satu dari kisahku. Kisah yang tak akan pernah bisa aku lupakan sampai sekarang.
Padahal kejadian ini sudah bertahun-tahun lamanya, namun terasa seperti kemarin dan membuatku sedih ketika mengingatnya. Sekian dan terima kasih untuk yang mendengarkan. Terima kasih teman-teman semua yang telah menyimak episode malam Jumat kali ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca cerita-cerita lain dari Mas Rama, bisa kunjungi akun Twitternya di @ramaatmaja_hcr. Baiklah teman-teman, sampai di sini episode kali ini. Sampai jumpa lagi dengan saya Tama dalam episode selanjutnya. Tetap semangat, selamat malam, selamat beristirahat, selamat santap sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.